Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas apa itu voltage dan ampere dalam praktek yang sederhana. Jadi kita tidak akan berbicara mengenai voltage dan ampere dalam segi teori yang bisa kalian temukan di buku ataupun di internet. Jadi kita berbicara masalah simple, masalah bagaimana kita memilih power supply dalam hal praktek kita untuk membuat motor atau perangkat elektronik. Nah, sebelum video dimulai, saya mau ngasih tahu kalian bahwa di video kali ini lagi-lagi kita menggunakan gambar dan video hanya sebagai pemanis. Dan yang menjadi fokus kita di video kali ini adalah teori-teori yang akan saya sampaikan. Oke, di bagian pertama ini kita masuk ke voltase. Jadi voltase atau volt itu adalah tegangan yang akan masuk ke beban. Beban itu bisa amplifier, bisa motor dinamo DC seperti RS75 dan yang lainnya. Nah, untuk voltase sendiri, bagaimana memilih voltase itu saya sarankan untuk memilih voltase kalian sesuaikan dengan spesifikasi produk yang kalian beli. Nah, ini sudah saya bahas di beberapa video. Untuk voltase harus sesuai dengan voltase produk itu sendiri. Dan kenapa voltase harus sesuai dengan spesifikasi produk? Nah, di sini saya mau jelaskan. Jika voltasenya di bawah dari spesifikasi produk, semisal produknya 24 volt dan kalian pakai power supply yang 12 volt, maka produk yang kalian beli tidak akan bisa perform secara maksimal. Artinya sebagai contoh ampli, jika harusnya 24 volt kalian pakai 12 volt, jadi suara yang dihasilkan oleh ampli kalian, power yang dihasilkan itu tidak akan sesuai. Dan sebaliknya, jika voltase yang kalian berikan di atas spesifikasi produk, maka kemungkinan akan terjadi over voltage atau overheat. Dan lebih buruknya lagi, amplifier kalian atau motor kalian bisa terbakar, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, dalam pemilihan voltase, kalian perhatikan dulu detail produk, amplifier ataupun dinamo yang kalian beli, dan kalian sesuaikan dengan power supply yang kalian punya. Atau jika kalian sudah punya produknya dan ingin membeli power supply, usahakan membeli power supply yang voltasenya sesuai dengan deskripsi produk yang kalian beli, seperti itu. Nah, dan di bagian kedua ini kita akan masuk ke ampere atau arus. Nah, kebingungan terbanyak dan pertanyaan terbanyak yang saya dapatkan adalah di bagian ampere ini. Jadi banyak yang bertanya, Bang, jika saya pakai power supply yang 30 ampere apa tidak apa-apa kalau 40 ampere? Guys, semakin besar power supply yang kalian pakai itu semakin bagus. 100 ampere pun itu malah semakin bagus lagi. Tapi masalahnya adalah jika kalian memilih power supply yang ampernya besar, maka harganya, nah ini masalah harganya, ini lonjakannya begitu tinggi. Jadi ampere ini sangat menentukan harga dari power supply tersebut. Voltase hanya mempengaruhi sedikit dari harga power supply, tapi ampere, nah ini faktor yang paling mempengaruhi harga. Jadi dalam pemilihan itu sendiri saya sarankan kalian memilih power supply di atas spesifikasi, sedikit di atas spesifikasi produknya. Jadi jangan terlalu di atas, nanti terpengaruhnya ke harga malahan. Dan juga untuk memilih power supply, jangan kalian pilih power supply yang pas-pasan dengan spesifik produk yang kalian beli. Misalkan produk kalian perlu 20 ampere, kalian beli power supply yang 20 ampere juga. Jadi teorinya begini, power supply yang beredar di pasaran itu arusnya biasanya tidak murni. Misalkan di produknya tertulis power supply 12 volt 20 ampere. Biasanya power supply itu hanya mampu mensuplai sampai dengan 15 atau 17 ampere, jadi tidak murni 20 ampere. Nah, makanya dari itu saya sarankan memilih power supply dengan arus sedikit di atas spesifikasi atau beban yang kalian butuhkan untuk mensuplai produk yang kalian beli. Nah, dalam prakteknya sendiri, jika itu dalam sebuah motor atau dinamo, arus ini berfungsi untuk mensuplai torsi dalam melakukan tugasnya. Jadi jika kalian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat untuk motor kalian, maka di sini kalian akan perlu ampere yang besar pula. Dalam kasus elektronik, katakanlah pada kasus amplifier, di sini ampere berfungsi untuk mensuplai tenaga untuk bass. Jadi untuk suara-suara rendah itu kalian memerlukan ampere yang cukup tinggi. Jadi di sana kasusnya.
Nah, jadi saya rasa sekian pengalaman yang bisa saya bagikan ke kalian. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa membantu kalian dalam memilih power supply, menentukan volt dan ampernya. Karena saya sendiri awal-awalnya cukup kesusahan dalam menentukan volt dan ampere yang saya butuhkan. Banyak pertanyaan di kepala saya. Sampai saya mencari sumber, saya praktekkan sendiri sampai gagal, berhasil, itu udah biasa. Nah, jadi tujuan saya sharing pengalaman ini agar kalian teman-teman pemula mengalami kesalahan seminimal mungkin. Jadi kalian bisa dapat referensi yang baik dari video ini. Jika ada kesalahan kata-kata, jika ada kata-kata saya yang terbata-bata, itu karena pengalaman saya yang kurang dalam berbicara di video seperti ini. Jadi mudah-mudahan kedepannya video-video yang saya buat bisa lebih baik lagi dan kalian bisa mengerti dengan baik. Terima kasih.